Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Risalah Allah melalui ilham kolbu sanubari habibati Ruqayyah binti Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saksiku, tulislah. Sangat buruk persangkaan mereka terhadapku. Mereka berkata, aku Allah Ad-Dajjal. Aku Allah. Mereka berbuat buruk, berkata buruk kepadaku. Mereka tidak mengetahui, bahkan ahli ilmu sekalipun. Mereka bersangka pesanku diada-adakan. Lihatlah fitnah Ad-Dajjal itu, salah satu anak cucu Adam yang aku beri dia mimpi-mimpi dan petunjukku, seperti dia takut dan bersantun kepadaku. Sungguh dia termasuk melakukan kedustaan. Aku Allah berikan dia pemenuh janjiku kepadanya. Jika aku tidak memenuhi janjiku kepadamu, jangan katakan aku Allah Raja sekalian alam. Ketika aku Allah bersaksi kepada engkau, sungguh dia berkata, aku Allah sihir Dajjal, engkau Ad-Dajjal yang menyamar. Mereka buta, mereka melihat dengan kedengkiannya. Aku Allah bersaksi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sungguh tidaklah mungkin manusia berbuat demikian, menyelesaikan ketentuan Allah. Merasa aku Allah bukan Tuhan mereka hanya karena dengki. Dan aku perlihatkan kepadanya di dalam mimpinya. Sungguh dia berkata dengki kepada seorang wanita itu selama 20 tahun. Akulah Allah memberikan mimpi-mimpi menyamai dengannya. Dan aku perintahkan pula membagikan untuk memenuhi janjiku, menyelesaikan pekerjaannya. Kelak namanya tertulis dan semua orang mengetahui mimpinya benar dan petunjukku padanya benar, dan aku benarkan. Itulah mimpi yang benar, salah satu bagian kenabian. Aku Allah benarkan dan aku Allah bersaksi membenarkan. Aku datangkan Muhammad, Nabi terakhir kalian, di dalam mimpi saksiku Ruqayyah, untuk dia mengetahui Muhammad tidak diserupai setan dan memberikan kesaksian. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan Ruqayyah. Cahaya Ahmadku ada padanya. Setiap saat pun Ruqayyah berkehendak bermimpi Muhammad, dan aku perlihatkan Muhammad dalam mimpi yang aku perlihatkan. Sungguh Muhammad hidup di sisiku dan aku Allah beri rizki. Wallahi, saat risalah ini aku tulis membuatku takjub. Tiba-tiba bau wangi datang seketika dan aku mencium wewangian yang menakjubkan. Sallallahu ala Muhammad. Wahai Ruqayyah, tidak ada kegelapan di dalam cahayaku. Sungguh aku Allah tampakkan kepada engkau karunia-karunia. Sesungguhnya engkau banyak memiliki keutamaan. Aku Allah berkuasa kepada yang aku Allah kehendaki. Mereka berkata Muhammad adalah iblis di dalam mimpimu. Bahkan aku perlihatkan engkau Muhammad di raudhah taman surga, datang kepada engkau dan membentangkan kedua tangannya dengan senyum bahagianya. Aku Allah tampakkan kepada engkau Muhammad di raudhah. Aku Allah berikan engkau penglihatan-penglihatan dan engkau tidak akan melampaui menceritakannya. Sesungguhnya itu mudah bagiku. Bahkan Muhammad berada di rumahmu di tiap-tiap mimpi yang aku Allah perlihatkan kepada engkau. Mereka berkata Muhammad diserupai syaitan. Sungguh mereka berkata buruk kepada kekasihku. Tidaklah mereka mendapatkan syafaatku dan ampunanku, dan tidak pula Muhammad akan memberikan syafaat untuk hamba-hamba yang melampaui batas. Bukalah surat Al-Hadid ayat 13 hingga 16. Wahai Ruqayyah. Surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ayat 13. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di bagian dalam ada rahmat dan di luarnya ada azab. Ayat 14. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah
dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Ayat 15, maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir tempat kamu di neraka. Itulah tempat berlindungmu dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 16, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Aku takjub dengan ayat-ayat yang Allah berikan, sungguh maha benar Allah, maha mengetahui. Allahu Akbar, segala puji bagimu ya Allah. Wahai Ruqayyah, bukalah surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim, artinya ayat 13, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Ayat 14, yaitu di Sidratul Muntaha. Ayat 15, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ayat 16, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ayat 17, penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Ayat 18, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Sungguh aku Allah telah perlihatkan pada Ruqayyah kekuasaanku, dan tidaklah itu melebihi yang dilihatnya, dan tidaklah dia dusta. Aku Allah beri Ruqayyah mimpi Isa ibnu Maryam membawanya ke Sidratul Muntaha, dan di sana terdapat pohon nabak yang berwarna emas, berkilau seperti mutiara, terdapat nama-nama di setiap daunnya, dan aku perlihatkan di sana satu nama. Sungguh Ruqayyah telah menceritakannya kepada saksi-saksiku. Akulah Allah yang menggenggam jiwa-jiwa. Aku Allah berkuasa melakukan yang aku kehendaki. Wahai benar Engkau ya Allah yang Maha Agung dan Maha Mengetahui. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Sami, ya Basir. Walhamdulillahi rabbil alamin.